Ya anak-anak ini pinter-pinter banget ya. Pertanyaannya, Anak SD masih kecil, mungkin kelihatan kelas 4 lah barangkali ya, antara segituan. Tapi lihat tata keramanya, sopan santunnya. Dia mendengarkan penjelasan Pak Jokowi dengan tenang, tanpa grogi, nggak gugup. Kemudian viral juga ya di berbagai platform media sosial bagaimana seorang Presiden Republik Indonesia sedang ngobrol-ngobrol dengan anak SD dari Papua. Ini anak cerdas sekali nih. Tapi memang kalau dulu kita ingat masih kecil tuh zaman Pak Harto tuh memang sering ya Presiden itu bertemu dengan anak-anak SD itu sering dialog gitu. Kalau Pak Jokowi jarang-jarang nih, baru mungkin ya hitung jari lah barangkali ya, termasuk yang ini yang kemudian jadi viral. Nah, kita akan coba simak sebagai rakyat yang konon katanya makin kesini makin pintar. Netizen Indonesia luar biasa cerdasnya, katanya begitu. Nah, kita lihat ini beritanya. Kegoblokan Anfaedah .2 terwakilkan. Nah, jadi kegoblokan Anfaedah ini nama akun di Twitter sebetulnya. Aneh juga ya, nama akun kok kegoblokan Anfaedah. Jadi akun ini memberikan caption terwakilkan, kemudian dengan gambar ini. Ini teh apa artinya ya? Sip, oke, 86. Nah, kurang lebih begitu kali ya. Nah, ini ada dialog. Tentu yang lengkapnya ada di YouTube-nya Sekretariat Presiden kalau tidak salah ya. Tapi kita langsung mencuplik pada diskusinya sekitar 1 menit sampai 1,5 menitan lah. Ini ada pertanyaan cerdas dari anak SD dari Papua yang bertanya tentang IKN. Nah, anak cerdas ini rupanya sayang sekali mirisnya ini tidak dijawab dengan cerdas pula. Jadi jawabannya, saya kira jawaban Pak Jokowi ini tidak memberikan pendidikan buat anak SD itu, tidak mendidik jawabannya. Sekarang langsung saja kita lihat videonya. Ini ada di akun Twitter. Nah, kegoblokan Anfaedah ya terwakilkan. Maksudnya apa ya? Apa dia memang sering memposting info-info yang dianggapnya kegoblokan Anfaedah atau gimana? Udah, kita lihat saja ya. Siswi SD penasaran ke Pak Jokowi kenapa ibu kota nggak pindah ke Papua. Nah, ini dalam kurung dalam tanda petik karena nggak di tengah. Apakah jawaban Pak Jokowi begitu karena nggak di tengah? Kita simak dulu. Kita kan juga akan belajar nih dari cerita ini. Kita dengarkan ya. Negara tidak dipindahkan sejak ke Papua. kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ya, Indonesia ini sangat besar sekali, dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabah. Oke, sampai sini oke, keren ya Pak Jokowi tanpa baca teks menjelaskan Indonesia ke anak SD dengan penjelasan bahwa Indonesia ini luas. Saya kira kita setuju. Bang sampai Merauke, ya, sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali, 9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu, kalau naik kapal bisa berminggu-minggu, ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah, sehingga dipilih Nusantara. Negara tidak dipindahkan sejak ke Papua. Ini akan ada kelanjutannya. Di Kalimantan, di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Itu. Jadi dipilih di tengah-tengah. Udah. Ya. Kasih. Ini anak-anak ini pinter-pinter banget ya. Pertanyaannya juga sulit-sulit. Nah, ini menarik ya. Yang kalimat terakhir Pak Jokowi, emang anak ini pintar-pintar semua nih. Pertanyaannya sulit. Setuju Pak Jokowi ya. Anak SD sekarang luar biasa pintar-pintar. Dan
ada yang mau saya tunjukkan juga apresiasi saya buat, saya belum tahu namanya siapa, ini luar biasa nih. Anak SD masih kecil, mungkin kelihatan kelas 4 lah barangkali ya, antara segituan. Tapi lihat tata keramanya, sopan santunnya. Dia mendengarkan penjelasan Pak Jokowi dengan tenang, tanpa grogi, nggak gugup, kemudian sopan sekali gitu. Dan ini luar biasa, ini menunjukkan ciri dari anak SD di Indonesia. Tapi kemudian kita bergeser pada jawaban Pak Jokowi, kenapa tidak di Papua IKN? Karena kalau Papua itu di timur jauh, nanti yang dari Aceh 9 jam naik pesawat segala macam. Untuk apa dulu ini barangkali bisa dijelaskan ya. Kalau untuk rapat-rapat kan bisa via Zoom, hari ini teknologi makin hebat. Tapi saya kira bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah ketika Pak Jokowi jawab bahwa karena kita IKN pilih Kalimantan karena itu ada di tengah-tengah. Nah, mohon diingat juga, saya kira kita juga semua tahu, paham, usia-usia 4 SD ke bawah itu kan masih dalam tahap konkret operasional. Ya, taraf berpikirnya itu adalah konkret operasional, sehingga harus jelas gitu. Ketika kita menjelaskan itu nggak bisa abu-abu, nggak bisa mengawang-awang, harus clear, detail, jelas. Nah sekarang disebutkan kenapa IKN nggak di tengah-tengah, karena kenapa IKN nggak di Papua, karena Papua itu tidak di tengah-tengah, kan kurang lebih begitu jawabannya ya. Sehingga dipilihlah yang di tengah-tengah, yaitu di Kalimantan. Pertanyaannya, apakah ibu kota yang sekarang sudah di tengah-tengah, Jakarta? Bukan, nggak di tengah-tengah, itu di barat kan gitu. Oh, karena alasan itulah barangkali Pak Jokowi menyebutkan bahwa makanya ibu kota Jakarta ini nggak di tengah-tengah, makanya kita harus geser ke tengah, ke Kalimantan. Apakah Kalimantan itu tengah-tengah? Rasanya sih nggak juga gitu. Nah, kalau nanti para buzzer pasti biasa akan menimpali. Nah, itu kan kalau disebut tengah-tengah itu nggak harus persis tengah-tengah. Nah, itu dia maksud saya. Yang dihadapi oleh Pak Jokowi bukan orang dewasa yang bisa kemudian mengira-ngira, oke, batasnya ya kurang lebih memang begitulah maksudnya gitu kan. Tapi kan ini anak SD yang cara berpikirnya saja masih konkret operasional. Yang saya khawatirkan, sepulang dari ini kemudian anak-anak SD yang ada di layar ini kemudian buka Google, tengah-tengah Indonesia di mana? Loh, ternyata di Sulawesi, bukan di Kalimantan. Gimana nih Pak Jokowi ngejelasinnya? Nah kan itu saja yang kita khawatirkan. Kemudian ya harusnya sih Pak Jokowi jawabnya pakai teks aja biar nggak salah harusnya. Kan kalau nggak pakai teks jadinya begini nih. Nah kita coba lihat dulu ya. Nah, emang Jakarta di tengah-tengah? Pertanyaan dan jawaban yang sudah disiapkan. Saya kira sih nggak juga ya, saya kurang setuju. Bali di tengah, harusnya Bali nggak sih? Kalau jawabannya tengah, bukannya Sulawesi nggak sih? Oke, ini jadi ramai kan, kemudian jadi perbincangan yang sebetulnya tidak perlu, tapi ini perlu kita sampaikan agar kita punya pendidikan yang jelas buat anak-anak kita. Jawaban buat anak-anak kita itu akan diserap gitu. Anak tuh makin pintar-pintar hari ini. Kenapa nggak Sulawesi? Kan begitu. Nah, maka kita akan lihat kalau begitu ke IKN kan tadi ya. Ini konteksnya konkret operasional ya. Selain IKN, Jokowi bakal sulap Kalimantan jadi semegah ini. Bakal ya, baru bakal, belum jadi apa-apa sekarang. Di era Jokowi, IKN disebut Nusantara. Adapun itu lokasinya di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Dan Penajam Pasir, Kalimantan Timur itu bukan tengah-tengahnya Indonesia. Jadi gimana dong? Salah dong jawabannya ya. Berkali-kali menyambangi ke sana. Oke, ini berita yang agak lama, jadi kita percepat saja ya. Jokowi mengaku kaget ada pihak yang masih ragu. Iyalah, ragu banget lah. Perkembangannya nggak jelas juga di sana. Tidak ada informasi yang detail bagaimana progresnya, terutama dari pembiayaan. Makanya IKN terus sekarang dijual ke negara-negara luar, ke Singapura, kemarin ke Australia, menawar-nawarkan IKN. Apa nggak malu gitu ya? Cari uang dari luar negeri, kan berarti Indonesia belum punya. Ya jangan maksain.
Oke, makan waktu 10 sampai 15 tahun. Ini kalau jadi. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk. Di mana tengahnya Indonesia? Di sini. Kota Sopeng. Jadi tadi yang saya khawatirkan adalah anak-anak ini kemudian buka Google, cari titik tengah Indonesia di mana, ini keluarnya. Oke, kita lihat ya. Di mana sih letak titik tengah Indonesia? Jawabannya ternyata bisa dipecahkan dengan cara simpel ini. Pertama, ambil peta Indonesia lalu lipat secara horizontal dan vertikal. Ini logika yang sangat mudah dicerna ya. Nah, lipat, ketemu tengah-tengahnya. Kan ada ya peta. Kalau dulu, sekarang udah jarang lagi ya bentuk kertas. Kalau di handphone kan mungkin ada alat ukur, pasti ada ya, bisa lah diukur gitu di handphone. Titik pertemuan lipatan tersebut tidak lain ialah titik tengah Indonesia. Lantas apakah kamu tahu nama tempat tersebut? Ini, simak informasinya. Desa Umpungeng di Kabupaten Sopeng sebagai the center point of Indonesia. Jadi kalau memang alasannya mau di Indonesia, ya di sini harusnya. Ini keren sekali tempatnya. Nah, titik tengah Indonesia yang dikenal banyak orang berada di kota Makassar. Nah, bahkan sebelumnya banyak yang bilang Makassar. Ternyata sebetulnya masih belum akurat. Seperti yang dilansir melalui laman Bugis Warta dan Liputan 6, titik tengah Indonesia tidak lain berada di Desa Umpungeng yang berada di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa Umpungeng merupakan suatu dusun terpencil yang berlokasi sekitar 100 km dari sebelah utara kota Makassar dan 10 km sebelah barat daya dari ibu kota Kabupaten Sopeng. Di desa ini terdapat suatu wilayah yang dijuluki sebagai, ini ya, dalam bahasa Bugis berarti pusat tanah, Posina Tanai. Wilayah ini telah digunakan sebagai tempat pelantikan Bupati Kabupaten Sopeng yang baru, Bapak Haji Andi Kaswadi Rajak tahun lalu. Sudah dikenal cukup banyak orang juga ya, tapi kurang sebetulnya. Makanya momen ini saya kira bagus untuk kita kemudian menyebarkan informasi yang sebenarnya. Wilayah tersebut merupakan tanah lapang yang dibatasi oleh bebatuan besar yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah tanah tersebut terdapat batu yang menutupi sebuah lubang yang ada di bawah tanah yang merupakan penanda titik tengah Indonesia berada. Sudah ada tandanya. Menurut penuturan penduduk tersebut, lubang tersebut tidak memiliki dasar sehingga penduduk terdahulu harus menutupinya dengan batu besar. Wow, luar biasa. Ini cocok sekali betul sebetulnya sebagai IKN karena titik tengahnya Indonesia beneran gitu. Jadi dari mana-mana betul dekat. Tapi begini maksud saya sahabat AJ semua, kita ingin sebetulnya harapannya mungkin jawaban Pak Jokowi itu lebih mendidik lah ya untuk anak-anak SD itu. Saya bayanginnya kurang lebih begini, misalkan ya pemilihan ibu kota ini ya karena konon katanya menurut riset ya, penelitian data gitu ya, kan nggak apa-apa, anak juga ngerti saya kira ya. Jakarta makin turun datarannya, makin kemacetannya makin agak sulit di ini, begitu ya. Kemudian selanjutnya disampaikan juga bahwa maka kita harus pindah pada tempat baru yang relatif sudah siap sarananya, prasarananya, ya perlengkapan segala macam. Maka kita pindah ke Penajam Pasir. Penajam Pasir sebenarnya belum siap juga ya. Itu kan hutan ya. Waduh. Memang benar kata Pak Jokowi. Ini pertanyaannya sulit-sulit. Tapi sebagai seorang presiden tentu harusnya tidak ada yang sulit. Harusnya diberikan jawaban-jawaban yang relatif benar lah, akurat gitu. Soalnya masalahnya tadi, kalau sekarang balik lagi dibilang karena harus titik tengah, ternyata titik tengahnya bukan Penajam Pasir Kalimantan Timur, tapi Sulawesi Selatan yang barusan kita bahas gitu. Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Ya, Indonesia ini sangat besar sekali. Dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai Merauke, ya, sangat luas sekali. Nah, kalau dipilih yang timur, ya kan, nanti kalau ibu kotanya dipilih di Papua, yang dari Aceh ke Papua itu, kalau ke sini jauh sekali.
9 jam dari Aceh ke Papua. Naik pesawat loh itu. Kalau naik kapal bisa berminggu-minggu. Ya. Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah. Sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan. Di tengah-tengah, dari timur dekat, dari Papua dekat, dari Aceh juga dekat di tengah, dari utara juga dekat, dari selatan juga dekat. Tuh. Jadi dipilih di tengah-tengah. Udah. Ya. Kasih. Ya, anak-anak ini pinter-pinter banget. Pertanyaannya juga sulit-sulit.